wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UIN PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Herlina Kusumawati, NIM 2201910919. Saya guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Padangan Bojonegoro, dan saya juga sebagai mahasiswi PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Nusa Cendana. Pada tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individu dengan tema mengurangi perilaku menarik diri siswa dengan teknik self interaction. Berikut video UIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sebelum kita mulai kegiatan ini ya, alhamdulillah kita berdoa dulu agar kegiatan kita lancar ya. Beli Nabi doanya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita gimana kabarnya? Sehat? Oke, tadi pelajaran apa? Pelajaran geografi, sosiologi, terus bahasa Indonesia, terus sama matematika. Gimana tadi pelajarannya? Bisa semua? Atau ada kendala? Oke. Ya, itu pun seperti kendalanya? ya, kalau di kelas kita masih takut, terus gak enak aja gitu di kursi, Masih menyendiri ya biasanya. Oke. Nah, kita tahu tujuannya kita melakukan proses konseling ini. Ya, ini konseling individu, ya kan? Berarti hanya ada Bulina sama Nagita dalam proses ini, ya kan? Tujuannya apa? Nah, kita bisa menceritakan masalah Nagita dan nanti kita cari solusinya seperti itu, ya. Nah, kita kan mempunyai masalah menarik diri di teman-teman, ya kan? Suka menyendiri, ya kan? Menarik diri, duduk di bawah meja, ya kan? Kalau pengen lihat itu, nah kita nggak mau buka masker seperti itu, ya kan? Oke. Nah, kita sebelum kita mulai proses konseling ini, ya kan? Nanti kita akan melakukan tahapan-tahapan konseling, ya kita ya. Jadi sebelumnya Bulina ingin kita kan kalau melakukan proses konseling itu kan harus ada kesediaan antara konselor dan konseling, ya kan? Berarti kan di sini kita punya niat untuk berubah, ya kan? Berarti kita sudah siap untuk berubah, untuk menyelesaikan masalah kita dan mencari solusi. Ya, nanti dalam proses konseling ini ada asas-asasnya kita. Nah, kita nggak usah takut ya. Ketika kita nanti bercerita, kita bisa terbuka cerita apapun yang kita alami, kita rasakan, kita yang selama ini pendam masalahnya, kita bisa cerita ke Bulina. Ya, tidak usah takut. Dan kita pastikan nanti punya pikiran nanti kalau Bulina membocorkan masalah saya gimana, ya kan? Jangan khawatir, karena dalam proses konseling ini, ya kan, ada asas-asas yang harus diterapkan sama konselor, yaitu asas kerahasiaan, yang mana nanti rahasia konseling itu akan dijaga oleh konselor, yang mana di sini Bulina sebagai guru BK-nya kita, ya kan? Gimana kita sanggup melakukannya nanti sampai akhir? Kita sanggup. Bersedia? Oke, kalau nanti kita bersedia, kita bisa mulai dari sekarang. Oke. Selanjutnya yaitu tadi kan kita sudah sedikit cerita ya sama Bulina ya tentang masalah yang kita alami, ya, yang mulai dari kita duduk di bawah meja, makan sampai di bawah meja ya, nggak mau buka masker, betul. Terus kalau ke kantin nggak pernah mau, ya kan? Terus Bulina juga dapat
dapat laporan itu dari bapak ibu guru pengajar. Nah kita kalau diajak kelompokan kan kadang ada pelajaran untuk kelompokan ya, kerja kelompok. Nah kita milih untuk sendirian, ya kan? Itu sebelumnya sudah ada perasaan takut gitu ya, takut dikucilkan, takut ditolak gitu ya. Itu pikiran kamu berarti? Pikiran Langsungnya takut seperti itu ya, berarti ya sebenarnya. Padahal kamu sudah bisa, tapi ketakutan itu yang mengalahkan segalanya, ya kan? Seperti itu. Dari cerita kita, ya, yang masalah yang kita alami itu punya semacam solusi lah, ya. Ini kan proses konseling ini Lina memakai teknik self interaction, yaitu apa teknik self interaction? Teknik memverbalisasikan ya kalimat positif dari pikiran-pikiran negatif yang muncul di pikiran kita. Kalau Lina lihat ya dari yang cerita kita itu kan sebenarnya pikiran kita saja, ya kan? Pikiran kita, kognitif kita yang negatif. Istilahnya itu kalau banyak itu kayak seudon, ya kan, sama teman seperti itu. Padahal Lina itu kan pernah itu ya tanya ke teman-teman anak kita. Nah kita gimana orangnya? Ya kita tuh mau ngajak ngobrol itu anaknya lari tobu, nggak mau mainan HP di bawah meja itu. Kalau diajak ke kantin nggak mau bu anaknya seperti itu. Diajak ngobrol pasti menghindar bu orangnya. Oh seperti itu, ya kan? Dan Lina lihat itu kelas itu tuh welcome anak-anaknya baik sebenarnya. Nah itu. Nah tapi pikiran kita sendiri mungkin itu dari efek yang sebelumnya ya kita dia mungkin di sekolah sebelumnya waktu SMP jadi terbawa sampai SMA sendiri. Jadi kamu anggap misalnya itu semua teman tuh sama aja semua, ya kan? Nah itu nggak baik. Ya kan? Apakah kamu akan punya pikiran seperti itu terus sampai nanti lulus SMA atau bahkan kuliah? Mau? Nggak mau berubah? Oke. Mau Lina kasih teknik untuk menyelesaikannya? Oke. Tadi yang Lina katakan namanya teknik self interaction, ya kan? Nanti ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Terutama kita harus praktekkan ya. Nanti Lina bimbing kita untuk mempraktekannya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah bingung ya. Pasti nanti Lina bantu ya. Yang penting kita mau berubah, mau mengikuti teknik-teknik yang kita lakukan ini. Bisa kita mulai tekniknya sekarang. Nanti kita sudah menceritakan kalimat-kalimat negatif. Ya kan? Itu kan Lina angkat kalimat negatif dari pikiran negatif, ya kan? Berarti kita harus apa? Memverbalisasikan kalimat positif dari kalimat yang negatif tersebut. Ya, nanti sudah saya ambil kesimpulan ya, sudah Lina kesimpulan bahwa nah kita menganggap teman-teman itu jahat, ya kan? Nanti harus diubah ke positif. Teman-teman kita baik. Ya, nah kita kan merasa nggak bisa berbaur ya dengan mereka karena takut dikucilkan tadi, ya kan, takut ditolak. Berarti apa? Nah kita harus berbaur dengan mereka. Satu kalimat, Lina nanti akan membimbing dulu, ya kan? Lina akan mempraktekkan dulu, ya, mencontohkan. Nah kita, ya, nanti selanjutnya kita melakukan sama-sama. Oke? Yang pertama itu cognitive modeling, ya. Lina akan mempraktekkan dulu tahapan itu. Kalimat itu nanti saya ucapkan, baru nanti kita ke tahapan selanjutnya. Oke, bisa? Oke. Saya percaya dan yakin bahwa teman-teman sangat baik. Oleh karena itu, saya harus bisa bergaul dengan mereka. Sudah bisa? Diulangi lagi ya. Oke, Lina ulangi lagi. Saya yakin dan percaya teman-teman sangat baik. Oleh karena itu, saya harus bisa berbaur dengan mereka.
Bisa? Yang kedua, ya kan, nanti kita sama-sama mempraktekkan itu, mengucapkan, memverbalisasikan kalimat itu sama-sama. Jadi Gulina sama anak kita, nanti kita sama-sama, ya, bareng. Oke, bisa dimulai? Tarik nafas dulu. Oke, kita mulai ya. Yaitu bisa dimulai dengan hitungan ketiga, ya. Saya yakin dan percaya teman-teman sangat baik. Oleh karena itu, saya harus bisa berbaur dengan mereka. Ulang lagi ya, nanti ya. Satu, dua, tiga. Saya yakin dan percaya teman-teman sangat baik. Oleh karena itu, saya harus bisa berbaur dengan mereka. Ya, nanti kalimat itu ya. Yang selanjutnya yaitu Nagita menyuarakan atau memverbalisasikan kalimat itu sendiri tanpa ditemani Gulina dengan suara lantang dan keras. Ya, jadi Nagita suarakan dengan lantang dan keras. Yang kalimat kita sudah ucapkan tadi. Paham? Bisa? Oke, bisa dimulai? Oke, silakan. Iya, 1, 2, 3. Saya percaya dan yakin bahwa teman-teman sangat baik kepada saya. Oleh karena itu, saya harus bisa berbaur dengan mereka. Ya. Selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu Nagita memverbalisasikan kalimat itu dengan suara pelan. Jadi penuh perasaan, pelan, tanpa lantang dan keras. Tadi kan sudah ya lantang dan keras. Sekarang pelan, pelan dirasapi benar-benar. Paham? Oke, baik. 1, 2, 3. Dan tahapan selanjutnya yaitu Nagita memverbalisasikan kalimat itu dalam hati, ya, diucapkan dalam hati. Benar-benar kamu meresapi mengucapkannya dari dalam hati, dari hati kamu. Bisa? Oke, silakan. Ya, kita sudah melakukan tahapan-tahapan ya dari self interaction. Gimana perasaannya Nagita? Ya, agak long ya, udah langsung tertampar gitu ya. Jadi kayak semakin ketika kalau sebelum dari Oke, kayaknya pikiran negatif Nagita ya akhirnya membuat perilaku Nagita itu negatif, ya kan? Nah, padahal kenyataannya tuh tidak seperti itu, ya. Itu. Maka dari itu tahapan-tahapan konseling tadi itu, nah kita harus terapkan, ya kan? Tadi dari kegiatan ini, ya kan? Lina itu bisa menyimpulkan dari masalah yang sudah dialami Nagita, ya kan? Pikiran negatif itu muncul ketika kita merasa takut, ya kan? Takut, cemas, khawatir, bingung, ya kan? Akhirnya pikiran-pikiran itu negatif itu muncul, dan itu kan bisa mempengaruhi perilaku kita, ya kan? Ketika kognitif negatif itu muncul, apa yang kita lakukan itu juga akan negatif, ya, itu. Padahal kamu belum tahu sebenarnya seperti itu. Ya, tujuannya apa tadi?
Memvisualisasikan kalimat positif dari pikiran negatif. Akhirnya nanti pikiran kita menjadi positif. Ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa mencoba mempraktekkan tahapan ini ke teman-teman seperti itu. Ini kita ya, nanti kita coba. Tapi sebelumnya, bagian kita sudah tahu ya perilaku negatif dari Purina kita, ya kan? Sekarang kita mengisi ide yang sudah Purina siapkan seperti itu. Jadi silakan diisi. Tadi perilaku negatif, pikiran negatif yang muncul, ya kan? Itu seperti apa? Inilah kita sudah menulis pikiran-pikiran negatif yang muncul, ya kan? Yang sudah kita lakukan dalam konseling tadi, ya. Yang di sini yang kita tulis yaitu takut dihina, ya kan? Takut ditolak kalau misalnya memulai pembicaraan, ya, seperti itu. Takut dikucilkan sama teman, ya. Takut dibully juga, ya kan? Seperti itu yang pikiran-pikiran negatif yang kita muncul ya di pikiran kita ya. Perilaku kita itu sampai duduk di bawah meja, ya kan? Lalu makan sampai di bawah meja, ya, itu tidak membuka masker, ya kan? Dalam kekamti, kami ada sendirian, ya kan? Yes. Kita merasa sebelum memulai untuk mengobrol dengan teman itu sudah takut duluan, ya kan? Itu yang kita rasakan. Teman kita selama ini pikirannya itu negatif, ya kan? Pikiran negatif akhirnya apa? Berimbas pada perilaku yang negatif pula. Itu, ya kan? Nah sekarang kita ubah perilaku itu ke perilaku yang positif, ya kan? Berarti kita itu harus mempraktikkan, ya kan? Dengan perilaku yang baru. Perilaku itu nantinya bisa merubah kita untuk bisa bergaul dengan teman-teman. Tapi kita harus punya komitmen, ya kan? Punya komitmen yaitu kalimat yang sudah kita ucapkan tadi itu harus diterapkan, ya kan? Ketika pikiran negatif itu muncul, segera tenangkan diri, dilahirkan diri, ya kan? Verbalisasikan kalimat positif dari self interaction tadi ke dalam tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan tadi. Langsung saya yakin dan percaya teman-teman sangat baik. Oleh karena itu saya bisa bergaul dengan mereka. Kalau ucapan seperti itu, karena kalau suara keras itu kan nanti takut dengar ya. Belum takut ketika kamu mungkin nggak sedang sendiri. Kalau misalnya kamu malu gitu ya, nanti kan bisa ya kan suara keras. Sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan. Jadi nanti kita harus menguatkan diri kita, ya kan? Menguatkan diri kita. Oh saya loh harus bisa. Saya harus bisa kalau kamu nggak punya niat misalnya dari sini Purina sudah memberikan tahapan-tahapan tersebut, tapi ketika keluar dari sini kamu sudah nggak punya niat begitu ya, jadi susah nanti kamu. Dari awal itu harus ada niatnya, ya kan? Niat kita untuk berubah. Ini hanya membantu untuk mencari solusi sesuai dengan teknik yang sudah Purina kasih tadi.
Nah, kita nanti kita bisa mengatakannya sama teman-teman, ya, sama teman-teman yang menurut kita susah untuk diajak ngobrol, ya. Mulailah dari teman sebangku dulu, ya. Kita itu kan kalau ada apa-apa sih ceritanya sama teman sebangku, ya. Saya teman sebangku itu yang tahu, misalnya kan tingkah laku kita, ya kan, kadang mereka tahu. Kamu coba untuk ngobrol dengan teman sebangku kamu, okelah cerita yang ringan-ringan saja. Kamu tahu gimana, misalnya ada PR apa ya, misalnya kamu nggak paham nih ya, PR ini gimana caranya, gitu. Nggak usah takut, ya. Kalaupun misalnya kita ditolak, ya kan, kita ngajak ngobrol sama teman kita nih ya, terus mereka cuek, kamu terus jangan langsung patah semangat, ya kan, jangan patah semangat. Pak, aku dijelasin sih, jangan punya pikiran seperti itu, ya kan. Oh, mungkin mulailah pikiran positif. Kita harus berhusnudzon, ya kan, seperti itu. Oh, mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi punya masalah. Oh, mungkin nanti saya tanyain lagi. Nah, itu loh, ya. Jangan terus langsung kamu, berarti kan kamu langsung menyimpulkan kan, ya kan? Oh, teman saya dia ternyata nggak suka sama saya, itu salah, ya kan? Kadang kita nggak tahu masalah orang lain. Sama kayak Nagita misalnya, Nagita diajak ke kantin, Nagita nggak mau, ya kan? Bukan berarti nanti kan teman-teman itu menganggapnya, oh, Nagita pasti itu apa namanya, dia nggak mau jajan, dia ilfil jajan di kantin. Nanti kan punya pikiran kayak gitu ya. Padahal kamu takut, ya kan? Kamu nggak mau bukan karena kamu menolak mereka, tapi kamu takut nantinya kalau misalnya nggak diajak ngobrol, ya kan? Terus nanti ditinggal waktu di kantin, ya kan? Nah, itu. Jadi kita harus mempunyai niatan dulu, menguatkan diri dulu untuk bisa seperti itu, ya kan? Dari hasil yang nantinya itu yang nanti kita praktekkan, nanti kita ketemu, ya, kalau kita sudah selesai mempraktekkan, ketemu pada pertemuan selanjutnya, ya. Nah, kita bisa, ya. Sekarang bisa disebut perilaku kita kan tadi sudah perilakunya negatif, ya. Nah, perilaku positif apa sih yang ingin kita ubah seperti itu, ya. Kita punya rencana nih, ya, rencana perilaku guru, ya kan. Saya ingin coba ngobrol dengan teman-teman, ya kan. Saya ingin ketika kelompokan saya berani ngobrol. Terus ketika bapak ibu guru memberikan soal, saya berani maju ke depan, ya. Itu termasuk perilaku yang positif, ya kan. Jadi rencana nanti berarti ini usaha kita, ya kan, untuk menurunkan perilaku menarik diri kita, ya kan. Dari perilaku menarik diri itu yang tadi kita sebutkan tadi, ya kan, duduk di bawah meja, terus makan di bawah meja, nggak mau buka masker. Berarti kita ingin menyelesaikannya yaitu dengan berani duduk sama teman-teman, ya kan. Terus nanti harus berani buka masker, ya, nggak boleh maskeran terus, ya. Mungkin sekarang sudah aman, ya kan. Insya Allah tidak ada COVID lagi seperti itu. Boleh pakai masker ketika kita di kerumunan orang, ya kan, di banyak keramaian orang boleh, ya. Tapi ketika kita misalnya hanya beberapa orang saja kan nggak wajib gitu, ya. Lalu perilaku baru positif itu, nah kita harus mengajak teman ke kantin. Berani lah kita, harus berani loh, ya, mengajak teman sebangkunya. Namanya siapa teman sebangkunya nanti?
Aulia ayo ke kantin, dan gitu. Ya kan, kalau misalnya enggak Kit, saya udah makan, nggak apa-apa, kamu terus jangan langsung pikiran negatif itu jangan muncul lagi loh ya. Jangan terus kamu simpulkan Aulia pasti nggak suka sama saya, Aulia pasti benci saya, jangan seperti itu, ya kan. Oh mungkin dia lagi, kalau dia sudah kenyang mungkin dia sudah makan dari rumah, ya kan. Mungkin irit uang jajan atau apa, ya kamu ajak temen yang lain gitu. Kalau misalnya yang lain mau ke kantin, saya ikut dong, dan berani menjaganya, ya kan. Kalau kita melakukan sesuatu pasti kan harus ada komitmen, ya kan. Komitmen yang harus kita terapkan, ya, agar usaha itu berhasil, ya kan. Gitu. Kalau kita nggak punya komitmen, ya, misalnya usaha itu akan berhasil, ya Mbak, ya. Gitu. Makanya harus komitmen dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Saya harus berubah, ya. Saya harus bergaul dengan teman-teman, saya harus bisa bergaul dengan mereka. Saya nggak boleh menarik diri lagi, saya nggak boleh sembunyi lagi. Nah itu komitmen, ya kan. Jangan sampai berubah kalau kita punya niatan. Oke, ya. Kita dari yang proses konseling yang kita sudah lakukan tadi, ya kan, itu kan kesimpulannya itu ini hanya pikiran negatif kita, ya kan. Pikiran-pikiran kognitif yang negatif itu yang memunculkan perilaku negatif seperti itu, ya. Makanya gimana caranya untuk mengubah pikiran negatif ke positif? Nanti kita sudah menerapkannya dengan tahapan-tahapan self interaction tadi, ya. Nah, Lina harap nanti self interaction itu tahapan-tahapan dalam teknik itu kita terapkan, ya. Ketika kita ngomong yang harus yang baik, positif, yang positif nanti kan semuanya itu akan ke kognitif kita, ya, pasti akan menjadi positif juga. Tapi kalau kita sudah kognitifnya sudah negatif, kita melakukan sesuatu juga negatif, ya. Tadi sudah sama kamu, ya kan, belum tentu yang kamu pikirkan itu benar, ya kan. Ya kan, nah kita, ya. Oke, sekarang kita ingin tahu, kita sudah melakukan proses konseling, ya, selama hampir 1 jam ini, ya kan. Lina ingin tahu pesan dan kesannya kita selama tadi kita sudah menerapkan tahapan-tahapan konseling self interaction itu. Kayak rasanya tuh biasa, aku juga mau terus masalah negatif kayak tampak kayak bisa pasti punya, ya, pasti kita pengen, ya, kayak keluar sama teman-teman, ya, sekedar kita surat, ya, sama teman-teman itu. Jadi dalam hati kita itu pengen, ya, pengen sekali, ya, tapi kita bingung untuk memulainya seperti apa, kan? Nah itu, ya. Nah kita sudah paham nggak tahapan konseling yang sudah kita terapkan tadi? Nah kita sudah jelas dengan tahapan konseling yang kita lakukan tadi. Oke, kita mungkin mereview, ya, tadi yang tahapan konseling itu ada 5 tahapan konseling, ya kan, dari self interaction tadi. Yang pertama yaitu cognitive modeling, ya. Kemudian tadi kan mempraktekkan dulu, ya kan, apa yang jadi kalimat positif yang nanti harus kita terapkan, ya kan. Tuh. Yang kedua, Dina sama anak kita sama-sama mengucapkan kalimat verbalisasi positif itu, ya kan. Kita sama-sama mengucapkan verbalisasi positif, ya. Tadi saya yakin dan percaya bahwa teman-teman sangat baik. Oleh karena itu saya harus bisa bergaul dengan mereka,
Yang ketiga tadi, nah kita mengucapkan verbalisasi positif itu atau memverbalisasikan kalimat positif itu sendiri dengan suara lantang atau keras, ya. Seperti yang tadi kita ucapkan tadi dulu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa tadi? Betul, dengan suara pelan, ya kan? Nah, kita memverbalisasikan kalimat itu dengan suara pelan, betul, ya kan? Pelan. Saya yakin, saya yakin, saya yakin. Oleh karena itu saya harus bisa dengan penuh perasaan, ya kan? Seperti itu. Ya. Lalu yang terakhir apa? Nah, kita di dalam hati, ya kan? Nah, kita memverbalisasikan kalimat itu ke dalam hati, ya. Intinya kita dalam hati, ya kan? Tidak perlu bersuara dengan keras, ya. Betul. Ya, dari 5 tahun itu karena kita merasa kesusahan, kita sanggup melakukannya, sanggup melakukannya, sanggup ya. Punya harap, nah kita sanggup, ya kan? Nah kita bisa nanti mempraktekannya itu. Ya, jangan takut untuk memulai. Ya, ingat, kalau kita nggak mencoba, bagaimana kita bisa tahu? Ya, kalau kamu mau seperti ini terus, nanti nggak akan ada teman yang mau temenan sama anak kita. Jadi nah, kita harus berubah. Kita hidup bersosialisasi ya nanti ya. Kita nggak mungkin hidup sendirian. Kita pasti membutuhkan orang lain, ya kan? Apalagi ini dari lingkup masih SMA, ya kan? Nah kita ingin kuliah nggak? Ingin kuliah. Apalagi nanti ketika kita ingin kuliah, teman-teman itu nggak hanya dari satu kampung saja, satu desa saja, satu kecamatan saja, enggak. Ya, teman-teman kuliah itu dari berbagai macam, ada luar kota, bahkan luar negeri, luar pulau, dengan bahasa yang mungkin beda kan dengan kita, ya kan? Itu. Apalagi nanti tingkat keindividualnya mungkin lebih, kalau misalnya kita sudah kuliah seperti itu, ya kan? Maka masa-masa yang enak, ya kan, untuk kita mencari teman, ya kan, kita punya teman-teman yang mungkin sefrekuensi dengan kita, itu teman-teman SMA yang nggak akan pernah kita lupakan bagi kita, ya kan? Jangan sia-siakan 3 tahun nantinya. Ini kan sudah jalan 1 semester ya, berarti masih ada 2,5 tahun lagi yang harus kita jalani di sekolah ini. Nggak mungkin kita sendirian kan, ya kan? Nggak mungkin kita duduk di pojok sendirian terus makan kita menjadi, kan nggak mungkin ya. Maka dari itu kita harus berubah, ya. Kita mulai tahapan-tahapan yang itu, ya. Dan kalau kita berubah kan nggak mungkin langsung harus semua berubah, ya kan? Nggak bisa kayak membalikan tangan, semuanya butuh proses. Dan proses inilah yang haruslah kita jalani. Dan kita ya, kalaupun nanti kita punya kesusahan ataupun masalah ataupun nanti hambatan ya yang kita alami, nah kita boleh langsung ke Bulina, ya, ke ruang BK, ya, langsung menemui Bulina di ruang BK untuk menemui Bulina, mau ceritakan ya apa yang jadi hambatan dan kendala yang nah kita nggak usah takut sama Bulina, ya, itu. Nah kita bisa semangat nah kita ya, bisa nanti pemberangkatannya nanti kita bertemu kalau kita sudah siap ya untuk mempraktekannya, ya. Oke, kita nanti belajar lagi pada pertemuan selanjutnya, ya. Paham kan kita sudah bisa menguasai tahapan-tahapan yang tadi? Nggak usah takut, ya kan? Kalau ngomong yang harus, ya. Terima kasih. Doa
Sudah selesai. Terima kasih Nagita ya, sudah cerita sama Bu Lina banyak ya kan, dan kita sudah mencari solusinya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat ya kan, dan nanti berjalan dengan apa yang jadi keinginannya Nagita ya. Terima kasih Nagita, kami ucapkan terima kasih ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.